Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, kemarin, pokoknya di setiap persidangan itu pasti akan ada yang ramai. Di mana kita akan melihat, dan telah melihat malah, bahwa ada yang kita ketahui di media sebelumnya, tetapi di persidangan tiba-tiba muncul hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Contohnya masalah pengakuan Ramdhanu yang diintimidasi, kemudian masalah foto, video, masalah keadaan TKP yang sebenarnya segimana, ya, roda merah, kental dan sebagainya, dan lain-lain. Artinya ada hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya di persidangan mulai terbuka. Masalah katakanlah pengakuan. Dan Ramdhanu menyebutkan, ya. Nah, kemarin juga saya di konten saya disampaikan di sana di konten saya bahwa ada statement dari Bapak Kombes Pol Bapak Surawan di salah satu media, kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Ramdhanu, maka akan ditindaklanjuti. Sekarang ada semacam pertanyaan aja lah. Ya, walaupun misalkan kita sudah mengetahui informasinya, tapi tetap kita berbentuk pertanyaan karena agar apakah informasi ini akurat apa tidak, maka kita berbentuk pertanyaan saja. Pertanyaan begitu. Apakah di sela-sela persidangan yang penuh dengan berkecamuk, di sela-sela persidangan, apakah ada beberapa orang yang diperiksa oleh Polda Jabar? Sekali lagi, ini adalah bentuk pertanyaan. Apakah ada beberapa orang yang diperiksa oleh penyidik Polda Jabar di sela-sela persidangan yang sedang berkecamuk? Tentunya kalau apakah sekali lagi pertanyaan. Orang-orang yang mungkin saja, apakah adalah mereka orang-orang yang sempat disebutkan oleh saudara Ramdhanu? Sekali lagi, apakah ada orang yang diperiksa hari ini? Atau mungkin, ya, apakah bahwa ada orang yang diperiksa berkaitan dengan orang-orang yang disebutkan oleh Ramdhanu di Polda Jabar? Tentu sekali lagi ini adalah pertanyaan. Apakah? Kalau apakah, ya bisa jadi tidak, kan gitu ya. Kalau misalkan katakanlah iya, ada orang-orang yang diperiksa oleh Polda Jabar yang berkaitan dengan orang-orang yang mungkin saja disebutkan oleh saudara Ramdhanu di posisi persidangan kemarin, ya kita mungkin bisa sedikit menghela napas panjang dan mengucapkan syukur alhamdulillah, ya. Kalau memang benar, sekali lagi, kalau memang ada misalkan yang diperiksa di Polda Jabar terkait dengan orang-orang yang disebutkan oleh Ramdhanu, ya kita alhamdulillah. Semoga saja bahwa informasi yang muncul di persidangan, ya tadi saya sampaikan, kadang-kadang muncul tiba-tiba ada di persidangan. Nah, apakah dari munculnya nama-nama yang disebutkan bisa jadi tindak lanjut atau petunjuk ke arah untuk proses penyelidikan? Karena kalau sudah masuk ke ranahnya persidangan,
maka di sana adalah sudah ranahnya krusial semua. Informasi-informasi disampaikan, informasi krusial. Cuma ada dua, bohong, tidak bohong, benar, tidak benar, kan begitu. Informasi yang disampaikan di sana memang sekali lagi bisa benar, bisa tidak, bisa bohong, bisa tidak. Walaupun memang di awal sudah dibilang bahwa itu sudah disumpah. Tetapi sekali lagi, Bapak Hakim di persidangan mau bohong ke, mau apa ke, tidak masalah buat hakim. Bapak Hakim bisa punya penilaian terhadap siapa yang duduk di sana yang memberikan informasi, ya. Karena Bapak Hakim kan sudah pengalaman, tentunya dengan keilmuan dengan psikologi dan lain sebagainya, bahwa orang ini benar berkata apa tidak, berbohong apa tidak, jujur apa tidak. Kembali lagi ke masalahnya, apakah ada tindak lanjut daripada apa-apa yang disampaikan oleh saudara Ramdhanu di persidangan? Ya kan? Kalau di persidangan Ramdhanu mengatakan bahwa Ramdhanu diintimidasi dan diminta untuk supaya tidak mengaku. Kan ini yang kita kejar terus ini, bahwa siapakah orang yang mengintimidasi tersebut, kemudian apa tujuannya, apa motifnya, apakah ada orang-orang yang diperiksa, ataukah orang-orang yang disebutkan oleh Ramdhanu ada proses pemeriksaan oleh Polda Jabar. Sekali lagi, jika memang ada, maka ini buat kita adalah syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada keberlanjutan. Ya, memang waktu di konten saya juga bilang ini, ya gimana kalau misalkan ditanya terus dia tidak mau mengaku? Ya seperti itu kan ya. Bagaimana kalau tidak mengaku? Bahwa tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh Ramdhanu? Biarlah, kita pemirsa hanya bisa berdoa. Ini adalah tugas daripada bagian penyidik, ya. Yang mereka punya strategi khusus, mereka punya taktik dan teknis yang ya bagaimana caranya supaya orang bisa berbicara sejujurnya. Sekali lagi, bahwa kita hanya bisa berharap apa-apa yang menjadi kejanggalan di persidangan bisa dituntaskan selanjutnya dalam proses pemeriksaan atau BAP. Ya, mudah-mudahan sekali lagi. Ada hal-hal yang janggal di persidangan mengenai keterangan-keterangan disampaikan oleh para saksi, ditindaklanjuti oleh pihak penyidik. Ya, mungkin saja bisa, dan mungkin saja itu pun bisa terjadi. Karena ada hal-hal yang memang janggal, ada hal-hal yang patut untuk dipertanyakan kepada yang bersangkutan sehubungan dengan adanya hal-hal yang janggal. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Sekali lagi, bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Ramdhanu di persidangan, walaupun salah satu saksi mengatakan bahwa dengan keyakinannya bahwa Ramdhanu itu tidak benar untuk mengatakan bahwa ada yang mengintimidasi dan untuk supaya tidak mengaku. Ya, semua punya persepsi, semua punya pandangan, semua punya argumen, sah-sah saja, tidak ada masalah. Termasuk saya pribadi juga punya argumen, sah-sah saja, tidak ada masalah. Kalau saya meyakini bahwa apa yang disampaikan Ramdhanu benar, kalau misalkan saksi yang itu menyatakan bahwa tidak benar, ya sah-sah saja. Ya, karena kebenaran nanti ada di ujung akhir sidang. Ya, nanti kebenarannya. Dan mudah-mudahan ada proses untuk penyelidikan, proses BAP. Apakah nama-nama yang disebutkan Ramdhanu akan dipanggil oleh Polda Jabar ataukah memang sudah dipanggil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.